bisa dibilang pengalaman saya beli sepeda listrik ini gara-gara ngerakit baterai, saya malah untung 900.000. Itu sudah dikurangi harga sepeda listrik ini itu. Saya ngecas sepeda listriknya pun itu menggunakan listrik tenaga surya yang gratis, tapi alatnya tetap kalau mau rakit beli guys ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepeda listrik saya yang kemarin sudah saya review, harganya 700.000. Sudah ditemani sama kursi YouTuber saya yang menghasilkan AdSense juga itu guys ya. Itu kursi YouTuber yang sudah menghasilkan AdSense. Jadi tidak bisa diremehkan. Kursi YouTuber ini sangat produktif sekali gitu. Oke, tidak bahas kursi. Yang mau aku bahas di sini adalah kendala, keuntungan sama pengalaman menggunakan ini. Itu apa aja yang saya rasakan dan yang saya dapatkan itu seperti apa gitu guys ya. Jadi saya akan duduk dulu di singgasana kursi YouTuber saya. Nah seperti ini. Wah seger banget guys ya, pokoknya mantap sekali. Jadi YouTuber itu kursinya nggak usah mahal-mahal. Ini kursi bekas, minta tetangga aja kayak gini dikasih guys ya. Dikasih, nggak bakal ditolak ya, kecuali kalian musuhan sama tetangga gitu. Jangan guys ya, jangan. Jadi seperti ini guys. Waduh, enak banget, saya nggak bisa ngebayangin. Waduh. Jadi gini guys, pengalaman saya ya. Yang pertama kita bahas dulu dari keuntungan. Wah, bahas yang untung-untung dulu guys. Pokoknya enak banget, sedep kalau bahas yang untung-untung. Lalu apa guys keuntungannya menggunakan sepeda listrik ini? Wah, ini enak banget. Tentunya itu keuntungannya kita tidak perlu beli bensin apabila kita nggak punya duit guys. Jadi bisa ngirit, kita masih bisa ke pasar, masih bisa nganter anak sekolah, jemput anak sekolah, masih bisa nongkrong di lingkungan-lingkungan sekitar yang tentunya tidak jauh-jauh ya guys. Kalau jauh-jauh ya nanti kasihan sepeda listriknya kecapean. Nah terus itu keuntungan yang paling Lalu di sini saya membahas kendalanya atau kerugiannya gitu. Kerugiannya apa? Nah, kalau kalian beli baterai ya, baterainya ini nanti sekali beli ya lumayan mak gregel gitu guys ya, ngeluarin duit banyak gitu. Jadi sama saja kita ini nggak ngeluarin uang tiap hari, tapi sekalinya beli baterai nanti baterainya langsung beli mahal. Kalau aki biasa itu kan misalnya ini kan 12 Ah 36 volt. Jadi kalau beli itu kan harus 3 ya guys. 3 aki biasa berarti kalau satunya itu harga 400 ribuan yang bagus gitu ya guys. Berarti harus 1.200.000. Weh, 1.200.000. Tapi punya saya ini sudah saya ganti litium. Saya ganti litium. Jadi saya tidak menggunakan aki lagi. Wow. Gini guys. Aku punya cerita tentang sepeda listrik ini. Kan kemarin sudah aku review 700.000, saya belinya bekas di all shop. Kok di all shop sih, di marketplace Facebook bekas punya orang. Cuman gara-gara kabel kendor mati dijual murah 1 juta, saya negoin 700.000 langsung boleh. Saya perbaiki di rumah, nggak ada yang ganti apa-apa dan bisa. Dan akinya itu kan masih bawaannya, saya pakai setengah tahun kemudian rusak. Lalu saya inisiatif rakit baterai litium. Rakit baterai litium ini. Nah, rakit baterai litium ini akan saya ceritakan sejarah saya ngerakit baterai litium sehingga baterainya itu gratis. Gratis banget guys, bener-bener gratis. Aku yakin suwiri-wiri-wir, pokoknya gratis. Tis. Nah, sejarahnya seperti apa? Simak video ini. Tapi sebelum saya menjelaskan sejarah, menceritakan detail sejarahnya bisa rakit baterai gratis, itu saya akan jelaskan seperti ini dulu guys. Bahas seputar sepeda listrik ini dari pengalaman saya. Lampunya ini minusnya itu tidak terang kalau di malam hari. Yang ini tidak terang. Suspensinya mati. Jadi ya wajar sih kalau sepeda kayak gini nggak pakai suspensi, namanya aja sepeda guys ya. Mau suspensi enak ya beli motor gitu. Terus kalau di bagian pedal, ini kalau kita pakai baterai itu kan pedal aksis. Jadi kalau kita ngayuh dibantu sama baterai.
itu jarak tempuhnya lebih jauh lagi guys. Jarak tempuhnya itu kalau tanpa pedal aksis bisa 35 km pakai baterai saya ini. Tapi tentunya tidak gaspol. Saya biasanya 25 km per jam sampai dengan 40 km per jam itu maksimal. Maksimalnya 40 km per jam. Tapi saya nggunainnya rank 25 sampai 30 km per jam aja kecepatannya. Terus ini guys, kalau nggak dikasih baterai, pedal aksisnya kan sama saja nggak aktif ya guys ya. Nah itu kalau dikayuh nggak enak, karena apa? Ini pendek, sumbunya pendek, sumbu pedalnya pendek dan ini juga pendek. Sebenarnya bisa ditinggiin juga, tapi tetap aja ini pendek. Jadi kalau kita ngayuh itu kayak pengungkit, pengungkit semakin pendek itu semakin berat. Kalau semakin panjang itu semakin ringan. Ya itu kayak fisika ya, fisika pas zaman SD. Jadi kekurangan dan kelebihannya itu guys. Lampunya nggak terang, suspensi kurang nyaman, belakang sama sekali nggak ada suspensi, buat pedal aksis nggak enak, buat pedal aksisnya enak, kelebihannya buat pedal aksis enak, tapi kalau nggak dibantu baterai nggak enak. Jadi keuntungannya cuman di pedal aksis aja. Terus sama kita lebih praktis. Jadi karena ini kecil, pendek juga, siapa aja bisa make, masukin di pintu yang kecil pun, sempit pun enak, nggak ada masalah. Overall saya anggap segala bentuk kekurangan dengan harga 700.000 bekas saya, maksudnya beli bekas itu saya nggak bisa komplain. Kalau barunya kata pemiliknya itu sekitar 4,5 juta di daerah saya ini di Klaten Jateng guys. Dulu belinya sekitar 4,5 juta dipakai 1 tahun lalu dijual gara-gara kabel kendor sepele aja. Akhirnya saya beli itu setengah tahun baterainya mati, lalu saya upgrade ke baterai lithium. Nah ini kembali ke baterai lithium lagi. Baterai lithium gratis tis. Wah ceritanya gimana gitu. Ceritanya seperti ini guys. Pertama saya ini kan mendongkrokkan ini dulu ya guys. Mendongkrokkan ini dulu sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Terus saya lakukan sambil beli baterai. Ini dongkrok saya beli baterai bekas laptop. Totalnya ya kira-kira itu 1,5 jutaan. Nah, kok beli banyak banget, kenapa nggak beli jadi aja? Ya pengen aja guys, cuman pengen. Terus akhirnya, itu pas waktu covid itu loh guys. Terus akhirnya saya belilah Litokala. Jadi modal pertama 1,5 juta. Terus beli Litokala itu 3, waktu itu masih lumayan mahal dan harganya itu aku beli dapat 1 juta lah, intinya sekitar segitu. 1 juta atau apa 900.000 kurang lebih segitu. Litokalanya 3 biji. Jadi sudah 2,5 juta ya guys. Nah saya cek semua baterai yang sudah saya beli 1,5 juta itu. Saya pilihin yang mAh-nya di atas 2000. Lalu saya ambil juga yang internal resistannya itu kecil. Internal resistannya masih kecil, yang di bawah 30 guys. Jadi kecil-kecil semua. Dan dari 1,5 juta itu saya cuman dapat sekitar ada 40 piece apa 3 berapa gitu. Pokoknya 40 kurang ya, 40 kurang. 40 biji. Sedangkan yang saya butuhkan ini adalah 60 biji. Jadi dirangkai dengan BMS 10S itu 6 paralel dan 10 seri. Total 60 baterai. Butuhnya 60 baterai, saya baru dapat sekitar 40 kurang. Anggap aja 35 gitu biar enak ngomongnya. 35 baterai. Yang benar-benar bagus. Walaupun ada baterai yang mAh-nya besar juga, masih banyak, tapi internal resistannya udah tinggi. Itu sudah 50 ke atas semua guys. 50 ke atas internal resistannya. Jadi itu tidak saya pakai dan saya jual lah gitu. Pas waktu musim Covid itu banyak sekali orang yang nyari baterai di area sini. Saya jual baterai tersebut. Per biji itu mulai dari harga 5.000 sampai dengan 20.000 guys ya. Yang mAh-nya besar sampai 3.000 gitu ya, aku jual guys sampai 20.000. Wah. Jadi di situ saya mendapatkan keuntungan itu dari jualan baterai itu
bukan keuntungan, balik duit dulu ya guys, keuntungannya nanti. Dari 1,5 juta modal baterai saya jual lagi, campur aduk itu sekitar dapat duit ya sekitar 3 jutaan. Jadi ada yang beli 20, ada yang beli 15, ada yang beli, jadi diecer satu-satu gitu guys. Apalagi musim Covid kan banyak senter yang gunain senter. Karena apa? Musim kayak maling itu guys, pencurian itu guys. Pas waktu masih di sini musim awal-awal Covid itu ya seperti itu guys. Terus setelah saya dapat duit 3 juta itu plus minus, akhirnya saya belikan lagi baterai 1,5 juta. Saya beli lagi. Saya milihin lagi yang bagus-bagus lagi. Seperti yang di awal cerita tadi, yang MR-nya kecil, internal resistannya kecil, terus MAH-nya di atas 2000. Saya dapatkanlah. Total saya dapat itu di atas 6 sama yang lama. Gini aja, pembelian yang baru yang 1,5 juta yang kedua itu saya dapat sekitar 30-an 2 atau 35 kurang lebih segitu ya guys. Saya agak lupa ingat. Jadi intinya saya gabungkan dengan pembelian yang pertama itu sudah 60 biji lebih. 67-an atau 68 piece. Nah, akhirnya tinggal saya susun, saya rakit. Nah, baterai yang tadi ini beli yang kedua, sisanya saya jual lagi. Itu ketemu laku lagi, ketemu sekitar 2,8 juta waktu itu. Jadi sisa dari baterai-baterai yang saya niatkan pakai buat sepeda listrik itu ketemu 2,8 juta. Jadi kalau di total guys, wah mantap sekali pokoknya. Modal awal 1,5 juta, modal kedua 1,5 juta, di total 3 juta. Dan saya jual pas modal awal laku 3 juta, modal yang kedua saya laku 2,8 juta. Kalau di total 5,8 juta. Tinggal dikurangin aja guys. 5,8 juta dikurangi modal baterai yang awal sama yang kedua, yaitu 3 juta. Masih sisa 2,8 juta guys. Wow, mantap sekali. Ini indah bagi saya ya, pokoknya yang modal terus untung gitu. Nah, sebenarnya saya ini spekulasi. Jadi saya tidak langsung bahwa menafsirkan ketika saya beli itu nanti bakal untung ya. Kebetulan aja pas Covid dan pas waktu itu memang banyak orang yang sedang nyari baterai bekas laptop buat senter karena di sini musim maling waktu itu pas Covid itu guys. Jadi banyak sekali yang beli baterai bekas eceran gitu guys. Nah, sekarang saya sudah dapat baterai gratis, belum dirakit waktu itu, dan masih mendapatkan sisa uang 2,8 juta. Nah, sekarang 2,8 juta ini tinggal dikurangi modal litokala, misalnya 1 juta gitu aja lah guys. Litokalanya yang 3 biji tadi masih sisa 1,8 juta. Terus kalau dikurangi dengan harga sepeda listrik, misal aja cuman hitungan, masih sisa 1,8 juta dikurangi harga sepeda listrik karena saya beli bekas dan dapat harga murah kebetulan banget 700.000, maka tinggal 1,1 juta. Nah, jadi saya sudah dapat baterai dan dapat sepeda listrik malah untung 1,1 juta gara-gara niatnya mau rakit baterai lithium bekas untuk bekas laptop untuk sepeda listrik ini. Terus dikurangi lagi ya kira-kira 200.000 buat BMS, buat kabel, buat plat nikelnya, buat nyambung-nyambungin sama holder baterai, kira-kira 200.000. Gitu ya guys. Jadi masih sisa 900.000. Singkat cerita, sepeda listrik ini kalau dihitung-hitung berdasarkan modal tadi ya guys, dari keuntungan sama modal itu saya dapat sepeda listrik ini dihitung-hitung ketemunya gratis, baterainya gratis,
Terus ketambahan litokala ini jadinya gratis gara-gara cuman ngerakit baterai sepeda listrik. Sisa baterainya saya jual eceran, malah dapat keuntungan dan aku mendapatkan sisa 900.000 gitu guys. Dan di sini saya ngecasnya sepeda listrik pakai sistem PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tentu saja ini listriknya makin gratis ya, seperti itu guys. Dan sistem ini memang listriknya gratis tapi alatnya beli ya. Alat ini pasti kita kalau mau rakit wajib beli karena alat seperti ini tetap harus modal gitu guys. Ya bisa dibilang pada sesi sepeda listrik ini saya memang benar-benar untung besar guys ya. Benar-benar untung besar dan sangat-sangat worth it sekali lah pokoknya. Karena saya nggak jadi ngeluarin biaya total untuk membayar sepeda listrik karena sudah ditanggung oleh hasil dari jualan baterai bekas. Wah mantap banget ya guys ya. Mantap banget. Bisa dicontoh ini. Kalau kalian bisa jual baterai. Nah, kalau aku itu bisa jual baterai kebetulan pas banyak sekali orang yang nyari baterai di daerah saya. Jadi, wah, mantap sekali pokoknya. Dan itu sebenarnya saya di luar untuk nyari sepeda listrik ini, waktu itu saya belanja lagi 1,5 juta lagi sebenarnya. Buat beli baterai lagi, dijual lagi karena masih laku guys. Sampai akhirnya sudah surut, saya sudah nggak beli lagi. Sampai sekarang saya sudah nggak beli lagi gitu. Dan sempat kemarin mau beli-beli lagi, malah agak sulit dan harganya juga udah naik. Jadi saya stop dulu gitu. Karena untuk keperluan modal di konten channel pembangkit listrik tenaga surya ini gitu guys. Jadi dananya dipisah-pisah. Mantap kan guys, itu pengalaman saya luar biasa pokoknya. Ya pengalamannya sendiri ya, dilem-lem sendiri ya guys, diseneng-senengin hatinya sendiri. Ya mantap pokoknya. Jadi pengalaman aku ya seperti itu. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan dukung dengan subscribe channel ini. Dan apabila kalian tidak suka, silahkan dislike 2 kali. Oke guys, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk kursi YouTuber saya ini guys ya. Kursi yang sangat mendampingi saya every day, every time, every money.